Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Makin, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya hari ini dan menjadi narasumber terkait dengan diskusi mengenai Ustadz Abdul Somad yang lagi viral sekarang ini. Pak Makin sudah mendengar berita itu? Ya sudah, Mas. Menurut Pak Makin, beliau itu sebenarnya dideportasi atau ditolak, Pak? Dideportasi, Mas. Pak Makin bisa tahu beliau itu dideportasi dari mana? Ya di berita itu Pak Uwas itu bilang kalau dia sudah sampai di Singapura, akhirnya dideportasi, Mas. Kalau Ustadz Abdul Somad sendiri yang bilang bahwa beliau itu dideportasi karena beliau yang melakukan itu, kenapa dari pihak luar atau saya menyebutnya oposisi banyak melakukan penggiringan isu bahwa itu ditolak? Ya ingin menjatuhkan nama Ustadz Abdul Somad, Mas. Jadi dijelek-jelekan, Mas, nama Ustadz Abdul Somad, Mas. Kemudian dari sini akhirnya sekarang berkembang menjadi uploadan video-video yang menjelek-jelekkan UAS. Sebenarnya tujuan mereka itu apa, Pak? Yang pertama itu, Mas, untuk menjatuhkan nama baiknya. Jadi Abdul Somad di Indonesia kan terkenal, Mas. Orang terkenal, penceramah yang terbaik. Akhirnya kan yang tidak senang akhirnya menjatuhkan nama baiknya, Mas. Nah, yang saya lihat juga ini masalahnya adalah yang menjelek-jelekkan Ustadz Abdul Somad itu kebanyakan juga dari orang Islam, Pak. Kenapa sesama Muslim bisa menjatuhkan ulamanya sendiri? Ya karena orang-orang itu mempelajari Islamnya kurang mendalam, Mas. Jadi menjatuhkan orang itu tidak ada efeknya. Itu kan salah, Mas. Seharusnya ada efek besar itu. Wong itu ulama yang terbagus di Indonesia, Mas. Kenapa dijelekan? Apa ada kepentingan politik menurut Pak Makin? Ya kepentingan politik mungkin ada, tapi untuk kepentingan untuk dirinya sendiri ada, Mas. Kalau Pak Makin sendiri ada di pihak siapa sekarang? Ya pendukung Abdul Somad, tujuannya bagus, Mas. Apa yang membuat Pak Makin ada di pihak beliau? Ya karena ceramah-ceramahnya enak didengar, sesuai dengan Al-Hadis, Al-Quran, Sunnah, kan gitu tuh, Mas. Pak Makin pernah ngaji ke beliau? Ya orang jauh, kalau ngikuti pengajiannya di TV-TV pernah, Mas. Mengenai isu boikot Singapura, apa Pak Makin akan ikut memboikot Singapura? Ya, saya yang pertama mau boikot Singapura, Mas. Dengan cara apa Pak Makin akan memboikot Singapura, Pak? Ya enggak mau pergi ke sana, Mas, selamanya. Karena boikot apa karena tidak punya uang, Pak? Ya karena tidak punya uang, Mas. Kalau untuk produk Singapura sendiri seperti apa, Pak? Rencana ke depan? Ya dianalisa dulu, Mas. Kalau benar-benar produk Singapura ada di sini, ya aku boikot, aku tambah keluargaku, Mas. Maksud Pak Makin tidak akan beli produk dari Singapura? Iya, kalau ada di sini, Mas. Untuk kebutuhan sehari-hari, Pak, akan beli produk dari siapa dengan Pak Makin? Ya dari Indonesia sendiri, Mas. Pak Makin, saya ingin tanya mengenai kedubes yang ada di Indonesia, kedubes dari Singapura. Apa yang harus kedubes itu lakukan harusnya dengan kondisi seperti ini? Ya harusnya membela Ustadz Abdul Somad. Singapura dikirimi surat, dikritik, sebagainya, Mas.
Kalau statement dari beberapa orang kan deportasi itu masalah hak Pak ya. Tapi ini kan bisa mencoreng persahabatan tetangga. Menurut Pak Makin gimana? Ya jelas Mas, sekitar tetangga. Kalau deportasi hak Singapura, tapi kemanusiaannya kan dipertimbangkan juga Mas. Untuk masalah radikalisme sendiri, Ustadz Abdul Somad kan dituduh itu Pak. Pak Makin menanggapinya seperti apa? Ya Pak Abdul Somad itu kalau kita nilai bukan radikal, tapi ceramahnya itu disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis Mas. Terus jadi kalau yang kita tidak pro, kalau kita tidak pro, ya kelihatannya kan janggal Mas. Jadi apa itu kejam? Sebenarnya tidak Mas. Pak Abdul Somad itu tidak kejam. Dia itu meluruskan, menyesuaikan garis-garis ceramahnya itu sesuai Al-Quran dan hadis Mas. Mengenai UAS sendiri ke Singapura itu kan bukan untuk ceramah kan Pak sebenarnya, hanya jalan-jalan. Kenapa bisa sampai dideportasi kalau bukan untuk urusan ceramah? Ya itu Singapura menerima laporan kan Pak, sepihak aja. Jadi Pak UAS itu kan cuma jalan-jalan sekeluarga. Orang jalan-jalan, mau ndak ceramah apa bisa mempengaruhi orang tuh? Kan itu kan prasangka yang nggak jelas aja Mas. Pak Makin, jika seorang presiden, apa yang akan Pak Makin lakukan terhadap Singapura? Ya dikirimi Mas, dikritik, kirimi surat, protes. Langsung ke presiden Singapura? Langsung ke presiden Mas. Presiden ke presiden? Iya, biar tahu jelas. Mau orang jalan-jalan kok dideportasi. Oh enggak ada pengaruh apa-apa orang jalan-jalan Mas. Saya pernah dengar berita itu atau artikel itu menyebutkan bahwa banyak orang itu di Singapura itu kebanyakan dari Indonesia Pak. Bisa dibilang tempat wisata Singapura yang mengunjungi banyak adalah dari Indonesia. Sehingga Singapura menjadi kaya raya ya karena orang Indonesia. Jadi secara nggak langsung Singapura itu sangat butuh Indonesia. Kalau menurut Pak Makin gimana? Ya jelas Mas, Singapura itu kan negara kecil. Pendapatannya apa loh? Cuma pelabuhan aja, bandar. Kalau nggak memerlukan tetangga sekitar Mas, mana bisa kaya Mas? Itu kan negara bandar Mas. Itu infonya juga banyak buah-buahan yang ngambilnya dari Indonesia Pak. Jangan buah-buahan Mas, pasir aja dari Indonesia kok. Bahan-bahan bangunan? Ya dari Indonesia, pasir untuk nguruk dari Indonesia. Apa yang Pak Makin rasakan sekarang terhadap negara Singapura? Ya jengkel, tidak menghargai, tidak imbang. Sudah kita bantu sana segini-gini, masalah kecil aja di deportasi loh Mas. Itu karena masalah orang jalan-jalan Mas. Kok dideportasi? Oke Pak Makin, mungkin ada yang terakhir mau disampaikan ke Singapura dan pemerintah Indonesia mungkin Pak. Ya gini Mas, kita itu tetangga. Jadi rukun-rukun lah, masalah sedikit aja tidak mengakibatkan apa ya. Dihargai lah Mas. Orang jalan-jalan dihargai. Kecuali orang membawa senjata di sana ya di stop deportasi. Ini orang jalan-jalan Mas. Ya rukun-rukun lah antara Indonesia dan Singapura Mas. Kalau untuk pemerintah sendiri Pak? Ya kalau pemerintah sendiri yang berlaku adil lah. Adil seperti apa maksudnya? Maksudnya adil itu kalau orang ke sana cuma jalan-jalan ya dibantulah. Bukan mengakibatkan jelek, itu dibantu. Kalau membawa senjata bom ya orang Indonesia ngelarang, itu merusak. Wong itu orang jalan-jalan ya dibantulah. Artinya ya diberi kebebasan orang jalan-jalan Mas. Oke.
Pak Makin, mungkin sampai sini dulu diskusi kita. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Terima kasih Mas, sama-sama Mas. Pak Makin, sama nih langsung tangkap dulu, tidak ngobrol malah ngelamun. Baik Pak Makin, terima kasih banyak atas waktunya. Baik Pak Makin, terima kasih banyak atas waktunya untuk diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa membawa dampak positif untuk ke depan, khususnya terkait dengan kasus ini bisa segera terselesaikan, Pak. Ya Mas, sama-sama. Oke, saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus diedit